Tuhan memberkati, saya Pendeta Markus, dan hari ini kita mau belajar tentang uh, nubuatan dari buku Wahyu pasal 13. Itu karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat yang berhubungan dengan hukum hari Minggu. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri karena pengharapan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, umat Tuhan di seluruh dunia mau mendengar firman Bapa dan kami juga mau menerima firman Tuhan, iman Tuhan Yesus, dan kami mau mengikuti Tuhan Yesus di mana-mana dia berada. Dan terima kasih Bapa karena Bapa menyertai umat Tuhan di seluruh dunia. Selama waktu kesesakan yang akan datang dengan krisis terakhir, krisis hukum hari Minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam buku Testimonies for the Church, uh, ada yang tertulis, bumi ini sudah hampir mencapai tempat di mana Tuhan akan menjinjingkan perusak melakukan kehendaknya di bumi. Setan akan menghancurkan dunia ini banyak karena bencana alam dan karena sudah dia tahu waktunya sudah dekat. Dia akan dihukum mati juga. Dia akan dihukum mati bukan pada kedatangan Tuhan Yesus, tetapi dia akan dihukum. Dan Tuhan Yesus akan untuk menyelamatkan Tuhan Yesus dan umat Tuhan akan berharap Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Bumi ini sudah hampir mencapai tempat di mana Tuhan akan mengizinkan perusak melakukan kehendaknya di bumi. Penggantian hukum Allah dengan hukum manusia, peninggian hari Minggu. Hukum hari Minggu itu hanya dengan otoritas manusia sebagai ganti Sabat Alkitab merupakan tindakan terakhir dalam drama tersebut. Ini adalah drama di seluruh dunia, drama hampir 6.000 tahun drama ini. Tetapi tindakan yang terakhir itu adalah patung binatang. Itu adalah patung binatang dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri. Ketika penggantian ini menjadi universal di seluruh dunia, Tuhan akan menyatakan dirinya. Dia akan bangkit dalam keanggungan untuk mengoncangkan bumi dengan dahsyat. Dia akan keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk dunia karena kesalahan mereka. Dan bumi akan menyingkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orang yang terbunuh. Dan di sini adalah berita
karena media, berita media dan media, mereka memperkenalkan rencana mereka untuk menghormati hari Minggu dan mereka mendesak uh, orang lain untuk beristirahat pada hari Minggu sesuai yang mengikuti kepausan, mengikuti binatang yang pertama. Media menyerukan hari istirahat seminggu tanpa bekerja dan tanpa belanja. Itu yang pemerintah Amerika Serikat mempersiapkan diri mereka. Dan di sini juga Blue Dot Living. Ini adalah company, sebuah majalah online yang berfokus pada kehidupan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 29 Desember 2025 menyerukan penetapan hari istirahat hari Minggu bagi manusia dan planet ini, memberikan contoh bagaimana hari Minggu disisihkan di berbagai komunitas untuk istirahat dan waktu keluarga. Ide-ide yang diungkapkan dalam artikel tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat dikondisikan selangkah demi selangkah untuk menerima mandat hari istirahat mingguan. Nah, di sini adalah jika Anda seperti Dot, Anda pasti butuh istirahat. Jadi izinkan saya berbagi kabar baik dengan Anda. Dan di sini adalah yang tertulis tentang tentang rencana mereka. Mereka mendesak pemerintah. Ini adalah media yang mendesak pemerintah Amerika Serikat supaya mereka beristirahat pada hari Minggu dan juga untuk menghormati hari Minggu. Tetapi Amerika Serikat, karena Amerika Serikat uh, adalah binatang yang kedua, mereka menunjukkan kepada seluruh dunia kekuatan Amerika Serikat. Dan mereka pasti akan mendudukan seluruh dunia untuk menghormati hari Minggu. Mereka memberikan contoh bagaimana mereka akan mendudukan orang pemerintah, orang terbesar di seluruh dunia, orang terkaya di seluruh dunia. Mereka, Amerika Serikat sebagai pemerintah akan mendudukan mereka. Dan ini adalah yang terjadi di negara Venezuela. Langkah terakhir dan definitif Trump melawan Venezuela. Militer Amerika Serikat menangkap Maduro. Ini adalah Maduro yang terangkap oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan itu sesuai buku Wahyu 13 ayat 16 dan dia membuat semua orang. Ini adalah binatang yang kedua, Amerika Serikat akan membuat semua orang di seluruh dunia, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka.
atau pada dahi mereka. Itu adalah tanda binatang. Tanda binatang itu adalah hari Minggu, beristirahat hari Minggu, menyembah pada hari Minggu. Dan di sini adalah orang yang presiden Venezuela dilarang oleh presiden Venezuela supaya dia meninggalkan negaranya, negara Venezuela pada 10 Desember. Dan sesuai orang Yesuit, orang yang menghina Roma Katolik, gereja gereja Roma Katolik atau um, pendeta Roma Katolik, sesuai orang Yesuit, orang yang menghina Roma Katolik, gereja Roma Katolik, pendeta dan orang Vatikan, mereka harus dihukum. Mereka harus dihukum, dan di sini adalah Amerika Serikat yang terkuat untuk menghormati kepausan, untuk menghukum orang yang tidak menghormati kepausan, dan orang yang tidak mau menurut kepausan juga. Seperti pemerintah dan agama-agama lain yang tidak beribadah pada hari Minggu. Di sini pada tanggal Januari 3, Trump mengumumkan penangkapan Maduro oleh militer Amerika Serikat. Dan 75 orang tewas. 75. Dan mereka bertanya, apakah Amerika Serikat bersiap untuk menyerang Iran lagi? Ingat, Iran tidak mau mentutup, tidak mau mengikuti rencana kepausan dan Amerika Serikat, dan mereka tidak mau menggantikan agama mereka juga. Komisi Amerika Serikat, bagaimana negara Iran diserang oleh Amerika Serikat karena agama dari Amerika Serikat, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional. Mereka menerbitkan laporan tentang represi beragama di negara Iran. Dan Iran dihukum oleh Amerika Serikat. Itu sesuai firman Tuhan. Dalam buku Testimonies for the Church, ada yang tertulis, dunia adalah teater. Para aktor penghuninya bersiap untuk memerankan peran mereka dalam drama besar terakhir. Sebuah kekuatan dari bawah sedang bekerja untuk mewujudkan adegan besar terakhir. Itu dari dalam drama ini. Setan datang sebagai Kristus.
dan bekerja dengan segala tipu muslihat que tidak benaran dalam diri mereka yang mengikat diri mereka bersama dalam perkumpulan rahasia. Dan dalam bulan ini, Januari juga, Paus Leo, dia bertemu dengan 184 orang orang yang orang yang dari negara-negara yang ada uh, kaitan politik dengan 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 um, dengan kepausan. Pada Jumat pagi 9 Januari, Paus Leo menerima duta besar dari negara-negara dunia, dari 184 negara. Dan sesuai firman Tuhan, seluruh dunia akan menghormati kepausan. Dan di sini Wahyu 13 ayat 4, dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Dan di Amerika Serikat, pembaruan Uskup Agung Coakley bertemu dengan Presiden Trump. Ini yang terjadi selama waktu Amerika Serikat dan kepausan bekerja bersama. Dan sekarang ini mereka bekerja bersama supaya hari Minggu menjadikan hari untuk beribadah di Amerika Serikat. Dan kemudian kepada seluruh dunia, Uskup Agung Paul Coakley dan Presiden Donald Trump bertemu pada 12 Januari untuk membahas bidang-bidang yang menjadi keprihatinan bersama. Dan ini adalah contoh siapa yang memerintahkan seluruh dunia. Di sini adalah orang yang akan dijadikan presiden negara Venezuela. Dan dia datang untuk bertemu dengan Paus Leo dan meminta bantuan untuk membebaskan tahanan. Dan mereka berbicara dan merencanakan rencana duniawi, rencana dunia. Dan sesuai firman Tuhan, binatang yang pertama yang membunuh orang benar, membunuh orang banyak, orang setia, orang Kristen, dan di dalam dirinya telah ditemukan darah para nabi dan orang-orang kudus dan semua orang yang dibunuh di muka bumi dalam tangan binatang yang pertama itu adalah rencana untuk peperangan di seluruh dunia, dan mereka yang membunuh orang banyak di bumi. Dan di sini lagi Machado, sesudah dia bertemu dengan Paus,
Leo, dia juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan rencana mereka bukan politis. Mereka 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 tahu uh, mereka ada rencana uh, untuk beribadah pada hari Minggu dan untuk mendudukan seluruh dunia dan penduduk Amerika Serikat juga. Mereka akan menghormati hari Minggu. Hari agama. Hari agama itu adalah hari Minggu sedunia diperingati pada hari Minggu di Saud. Dan sesuai rencana Paus Franciscus dan Paus Leo, mereka menggunakan orang muda dan mereka berpikir hari Minggu adalah hari untuk perdamaian. Hari Minggu perdamaian. Pernyataan Forum Pemuda Pax Christi. Dan sekarang ini di Eropa adalah pertemuan untuk orang terkaya dan terkuat. Dan di situ di kota Davos, Presiden Amerika Serikat memperkenalkan rencana untuk mendapatkan perdamaian dunia dengan menggunakan kekuatan Amerika Serikat dan uh, dia juga uh, di, uh, di negara 26 negara yang ditunjuk sebagai anggota pendiri. Dan ini adalah Dewan Perdamaian Donald Trump. Dan di sini adalah yang tertulis, Trump ingin menjadi raja dunia dengan serangan diam-diam, dengan perdamaian. Kenapa serangan diam-diam? Sesuai firman Tuhan, rencana dan gerakan hukum hari Minggu, gerakan itu berjalan dalam diam-diam. Dan di sini lagi berikut adalah negara-negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump. Sejauh ini, di sini adalah negara-negara yang menjadi pendiri Dewan Perdamaian ini. Dan di dalam negara-negara itu mayoritas mereka adalah negara Arab atau negara Muslim. Dan kenapa? Karena Amerika Serikat akan mendudukan seluruh dunia dengan menggunakan agama. Dan di sini adalah Heritage Foundation. Heritage Foundations adalah foundation untuk menjadikan hari Minggu hari beristirahat, hari untuk menyembah juga di Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka mau melindungi keluarga, melindungi penduduk Amerika Serikat bagaimana oleh menguduskan hari Minggu. Dan di sini adalah berita juga dari 12 Januari, Heritage Foundation Report. Ini adalah berita terbaru. Laporan Heritage Foundation menyerukan hukum hari Minggu
yang seragam. Dan Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, mereka menerima laporan ini dan mereka juga mendesak Ministry pekerjaan Amerika Serikat untuk beristirahat pada hari Minggu dan untuk mendesak setiap penduduk Amerika Serikat beribadah pada hari Minggu. Ya, itu rencana untuk 2050 tahun-tahun masa depan. Tetapi umat Tuhan percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus datang. Itu adalah kepercayaan saya dari waktu aku masih ada anak kecil. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan aku percaya aku akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi sesuai setan di dunia ini adalah waktu untuk dia dan semua orang yang mengikutinya, dan mereka akan tetap hidup di dunia ini. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan untuk menghukum mati penduduk jahat di seluruh dunia. Di sini adalah orang yang menuliskan laporan itu dan namanya Roger Severino. Di sini juga Heritage Foundation yang mendesak pemerintah Amerika Serikat melindungi keluarga oleh beristirahat pada hari Minggu. Namanya Kevin Roberts, Presiden Heritage Foundation. Dan di sini adalah sesuatu aku mau membaca proposal ini secara eksplisit memprioritaskan keseragaman dibandingkan fleksibilitas, sehingga menciptakan potensi konflik hukum bagi komunitas Yahudi dan umat Advent hari ke-7 yang menjalankan Sabat hari Sabtu. Tetapi karena mayoritas di Amerika Serikat, mayoritas penduduk beribadah pada hari Minggu, mereka akan mendesak dan mereka akan memperkenalkan hari Minggu sesuai hari beribadah secara dipaksakan hati nurani oleh pemerintah dan agama Kristen, dan mereka akan menjadi musuh umat Tuhan, dan mereka akan menganiaya umat Tuhan juga. Dalam buku Wahyu 13 ayat 8, dan semua yang tinggal di bumi
yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Ini adalah mayoritas. Dan orang percaya mereka akan dianiaya dan mereka karena mereka adalah minoritas. Dan di sini adalah yang tertulis berita terbaru, laporan Heritage Foundation. Dan di sini bagaimana mereka menuliskan bagaimana dampaknya terhadap kelompok agama yang berbeda. Usulan tersebut menciptakan keuntungan tersendiri bagi para pengamat hari Minggu, sekaligus berpotensi membebani para pengamat hari Sabtu. Dan mereka berpikir orang suci zaman akhir itu adalah orang Mormon. Mereka adalah mayoritas dan mereka beribadah pada hari Minggu. Untuk mereka tidak ada kesalahan. Dan di sini adalah adalah berita dari Amerika Serikat, New Jersey. New Jersey Borough versus Mall dalam pertarungan multi-juta dolar mengenai Sunday Blue Laws. Dan mereka di dalam ini negara bagian New Jersey melawan shopping center American Dream Mall. Kenapa? Karena mereka tidak mau beristirahat pada hari Minggu dan itu sesuai hukum hari Minggu, hukum biru. Dan di sini juga adalah berita lembaga pemikir konservatif berbasis di Washington DC menyerukan kebijakan yang melindungi hak pekerja untuk menolak kerja pada hari Minggu. Itu sesuai moralitas. Seperti ini, anggota parlemen Oklahoma sedang mempertimbangkan RUU yang memungkinkan bisnis menolak layanan berdasarkan dasar moral. Ingat, mereka menghormati hari Minggu untuk berbaktian untuk seluruh semua penduduk Amerika Serikat. Tetapi pemerintah Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Dan mereka akan mengikuti kepausan, menyembah kepadanya, dan menghormati binatang yang pertama itu. Dan mereka akan berhubungan. Itu adalah dua binatang. Yang pertama, yang kedua, untuk menghormati hari Minggu. Dan ingat lagi, bumi ini sudah hampir mencapai tempat di mana Tuhan akan mengizinkan rusak, melakukan kehendaknya di bumi. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya,
mengikuti Tuhan Yesus. Dan dia akan menyertai umat Tuhan di seluruh dunia. Sesuai Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam pudung yang maha kuasa. Itu ayat yang pertama dari pasal ini. Dan ayat yang 15, dia akan berseru kepadaku. Siapa dia? Orang yang bermalam dalam lindungan Bapa, dalam lindungan yang maha tinggi. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Waktu kesesakan itu, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini adalah janji dari Tuhan. Umat Tuhan akan diselamatkan dalam waktu kesesakan yang akan datang. Tetapi kita harus percaya. Harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Menghormati Tuhan Yesus. Dan kami mengikuti Tuhan Yesus karena kami mengasihi Tuhan Yesus juga. Terima kasih atas firman Bapa dan terima kasih karena kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Itu artinya, maksudnya itu Tuhan Yesus akan datang segera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan ingat Tuhan Yesus datang kembali dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kembali. Tuhan memberkati.